Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Cahya Meilani dari kelas 82 SMP Plus Air Langga. C. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim, maritime economy, merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan, kapal dan perawatannya, pembangunan dan peroperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbaris pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Titik pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat dilihat dari sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dan pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan, maka pelabuhan armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya meningkatkan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Titik produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri, berperan dalam meratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat yang menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. B. Peran agrikultur di Indonesia. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk di Indonesia yang menguntungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. C. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Skala usaha pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar. 7. Pasar hasil pertanian sebagai besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia.
A. Eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di Indonesia. B. Distribusi pupuk secara merata berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. C. Perbaikan irigasi. Pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Demikianlah rangkuman IPS kelas 8 bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. So, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.